Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Bes Dita Fitri. Kalian bisa manggil Ibu dengan Ibu Dita. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran pada hari ini, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kita berada pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Ibu sangat berharap sekali bahwa kalian tetap menaati protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, selalu cuci tangan dan menghindari kerumunan. Nah, oke, sekarang kita akan memasuki materi mengenai analisis vektor pada gerak parabola. Ibu ulangi, kita akan memasuki materi pada bab 4 yaitu tentang analisis vektor pada gerak parabola. Nah, adapun subbab materi dari bab 4 analisis vektor pada gerak parabola, yang pertama yaitu ada penjumlahan vektor, yang kedua vektor satuan dan vektor posisi, yang ketiga yaitu perpindahan, yang keempat kecepatan gerak benda, yang kelima yaitu menentukan posisi fungsi kecepatan, yang keenam yaitu menentukan kecepatan dari fungsi percepatan. Nah, baik, kita akan masuki pada materi yang pertama yaitu tentang penjumlahan vektor. Sebelum kita masuk kepada penjumlahan vektor, apa sih yang dimaksud dengan vektor? Vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Ingat bahwa vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Kalian harus menggarisbawahi nilai dan arah. Nah, selanjutnya hasil dari penjumlahan vektor disebut juga dengan resultan vektor atau vektor resultan. Yang dimaksud dengan hasil dari penjumlahan vektor adalah vektor resultan atau resultan vektor. Nah, bagaimana cara menggambar dari penjumlahan vektor? Cara menggambar penjumlahan vektor menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode poligon. Metode yang kedua yaitu metode jajar genjang. Ibu ulangi bahwa dalam menggambar suatu vektor dapat menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode poligon atau disebut juga dengan metode segitiga. Metode yang kedua yaitu menggunakan metode jajar genjang. Penjumlahan vektor. Dalam menggambar penjumlahan vektor terdapat dua metode. Metode yang pertama yaitu metode poligon. Metode yang kedua yaitu metode jajar genjang. Ingat bahwa cara menggambar penjumlahan vektor dapat menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode poligon. Metode yang kedua yaitu metode jajar genjang. Kita masuk kepada metode yang pertama yaitu metode poligon yang biasa disebut juga dengan metode segitiga. Kita masuk kepada metode yang pertama yaitu metode poligon atau disebut juga dengan metode segitiga. Bagaimana cara menggambar penjumlahan vektor menggunakan metode poligon? Caranya, yang pertama kita buat terlebih dahulu tiga jenis arah vektor. Ini adalah arah vektor yang A, yang ini adalah arah vektor B, dan yang ini adalah arah vektor C. Dalam penggambaran penjumlahan vektor menggunakan metode poligon ataupun metode segitiga terdapat kata kunci. Ujung bertemu dengan pangkal. Apa yang dimaksud dengan ujung? Ujung adalah arah vektor panah ini disebut juga dengan ujung. Sementara pangkal adalah pangkal. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu vektor A ditambah dengan vektor B. Kita gambar arah vektor A terlebih dahulu. Arah vektor A seperti yang tadi. Nah, ingat dengan menggunakan kata kunci, ujung bertemu dengan pangkal. Pangkal dari vektor B yaitu adalah tanda panah, adalah ujung, dan yang bukan tanda panah adalah pangkal. Ini adalah ujung. Oke, yang ini adalah
adalah ujung dan yang ini adalah pangkal. Ingat bahwa tanda panah disebut juga dengan ujung, sementara yang bukan tanda panah disebut juga dengan pangkal. Bagaimana hasil dari vektor A ditambah dengan vektor B? Nah, arahnya adalah garis putus-putus. Nah, ingat kata kunci bahwa hasil akhir yaitu pangkal bertemu pangkal, ujung bertemu ujung. Nah, ini adalah pangkal bertemu dengan pangkal dan yang ini adalah ujung bertemu dengan ujung. Maka hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B adalah garis putus-putus. Vektor A ditambah dengan vektor B. Contoh soal yang kedua yaitu vektor A dikurang dengan vektor B. Ingat, apabila terdapat negatif vektor B, maka arahnya berlawanan arah. Ini adalah gambar dari arah dari vektor A, ini adalah arah dari vektor B, positif vektor B, dan ini adalah arah vektor C. Bagaimana apabila dia negatif vektor B, maka arahnya berlawanan arah. Maka ini adalah negatif vektor B. Oke. Cara menyelesaikan vektor A dikurang dengan vektor B adalah kata kuncinya, ingat, ujung bertemu dengan pangkal. Berarti vektor A ujung bertemu dengan pangkal dari vektor B. Ini adalah pangkal vektor B. Nah, untuk hasil akhir gambar dari penjumlahan vektor A dikurang vektor B, ini adalah vektor A, ini adalah negatif vektor B. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan vektor A dikurang dengan vektor B. Ingat, hasil akhirnya pangkal bertemu dengan pangkal, ujung bertemu dengan ujung. Ini adalah pangkal bertemu dengan pangkal dan ujung bertemu dengan ujung. Ini adalah hasil dari vektor A dikurang dengan vektor B. Ini adalah hasil dari vektor A dikurang dengan vektor B. Kita masuk kepada contoh soal yang ketiga, yaitu vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Bagaimana cara menggambar hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C? Berikut caranya. Ini adalah gambar dari arah vektor A, ini adalah arah dari vektor B, dan ini adalah arah dari vektor C. Ibu ingatkan kembali untuk kata kuncinya, yaitu ujung bertemu pangkal. Untuk hasil akhir, pangkal bertemu pangkal, ujung bertemu ujung. Oke, kita akan menggambar vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Langkah pertama, kita gambar terlebih dahulu vektor A. Ini adalah ujung bertemu dengan pangkal dari vektor B. Pangkal vektor B. Nah, ujung bertemu dengan pangkal vektor C. Ini adalah vektor A, arah dari vektor A. Ini adalah arah dari vektor B, dan ini adalah arah dari vektor C. Nah, hasil dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B dan vektor C adalah garis putus-putus yang berwarna kuning. Nah, hasil akhirnya pangkal bertemu dengan pangkal dan ujung bertemu dengan ujung. Ini adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Yang kedua yaitu cara menggambar penjumlahan vektor menggunakan metode jajar genjang.
Bagaimana cara menggambar vektor penjumlahan vektor menggunakan metode jajar genjang? Caranya yaitu masih menggunakan kata kunci, tetapi kata kunci yang berbeda. Kata kunci pada metode jajar genjang yaitu pangkal bertemu pangkal. Untuk hasil akhirnya yaitu pangkal bertemu pangkal, ujung bertemu ujung. Ingat, kata kunci pada metode jajar genjang yaitu pangkal bertemu pangkal. Untuk hasil akhir, pangkal bertemu pangkal, ujung bertemu ujung. Berikut adalah arah vektor. Ini adalah arah vektor A. Ini adalah arah dari vektor B. Dan yang ini adalah vektor C. Di misal ini merupakan permisalan arah dari vektor A, vektor B, dan vektor C. Kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama yaitu vektor A ditambah dengan vektor B. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah pertama, kita gambar terlebih dahulu arah dari vektor A. Kita gambar arah dari vektor A. Kemudian ingat, kata kuncinya adalah pangkal bertemu pangkal. Maka ditambah dengan vektor B. Pangkal, ini adalah pangkal dari vektor A. Vektor A, ini adalah pangkal dari vektor A bertemu dengan pangkal dari arah vektor B. Vektor B, ini adalah pangkal. Oke. Nah, pada metode jajar genjang, penggambaran arah vektor dia menggunakan vektor bayangan. Maka kita buat vektor bayangan B berada di sini. Vektor bayangan B. Ini adalah arah dari, Ibu akan membuat dengan warna yang berbeda. Ini adalah arah dari bayangan vektor B. Untuk bayangan vektor B memiliki panjang yang sama dengan arah dari vektor B. Dan yang ini adalah bayangan dari vektor A. Ini adalah bayangan dari vektor A. Maka hasil dari penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor B yaitu hasil akhirnya pangkal bertemu pangkal, ujung bertemu ujung. Maka pangkal bertemu pangkal dan ujung bertemu dengan ujung. Ini adalah ujung dan ini adalah pangkal. Hasil akhirnya yaitu garis putus-putus ini. Vektor A ditambah dengan vektor B. Contoh soal yang kedua yaitu vektor A dikurang dengan vektor B. Ingat bahwa apabila dia vektor negatif, maka arahnya akan berlawanan. Maka gambar dari negatif vektor B yaitu seperti ini. Ini adalah gambar dari negatif vektor B. Bagaimana cara menggambar vektor A dikurang vektor B? Yaitu langkah pertama kita buat terlebih dahulu arah dari vektor A. Kita buat arah dari vektor A. Ini adalah arah dari vektor A. Kemudian kata kuncinya yaitu pangkal bertemu pangkal. Vektor A, pada soal vektor A dikurang vektor B. Vektor B berarti menggunakan arah vektor yang ini, yang berlawanan. Maka pangkal bertemu dengan pangkal. Ini adalah arah dari vektor B, negatif vektor B. Ini adalah pangkal dan ini adalah ujung.
Ingat bahwa metode jajar genjang menggunakan vektor bayangan. Maka vektor bayangan ini adalah vektor bayangan dari A, dan yang ini adalah vektor bayangan dari negatif B. Maka hasil dari vektor A dikurang vektor B yaitu vektor A dikurang vektor B. Pangkal bertemu dengan pangkal dan ujung bertemu dengan ujung. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai analisis vektor pada gerak parabola, yaitu tentang penjumlahan vektor. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri